Sudah? Cek son, cek. Cek. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, yang paling utama, mari senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk bisa mengikuti rentetan kegiatan MPLS yang hari keempat di sesi kedua, yang nantinya berkaitan tentang temanya berkaitan tentang kegiatan asrama. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana dengan perjuangan beliau kita bisa menikmati indahnya Islam pada hari ini, yang harusnya sebagai umat beliau kita harus memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah sampai akhir hayat kita. Baik Bapak Ibu guru dan anak-anakku kelas 10 yang kami cintai dan kami banggakan, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Ghazali, Muhammad Ghazali, SPDI, selaku Direktur Asrama Putra SMA MTA, ingin memaparkan nantinya berkaitan tentang kegiatan-kegiatan asrama selama nanti siswa kelas 10 ini sampai nanti pada kelas 12 nantinya. Yang jelas kegiatan-kegiatan asrama itu nanti dijabarkan secara umum oleh Ustadz Muhammad Ghazali SPDI, maka bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa dicermati materi ini, karena memang ini nanti menjadi bekal kita, bekal anak-anak untuk nantinya bisa lebih mendalam bagaimana mengarungi kehidupan di asrama di SMA MTA. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kita semuanya masih diberikan karunia, diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang melimpah, dengan bukti sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, kalau kita berusaha untuk menghitung dengan alat hitung apapun, kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena banyaknya nikmat yang dikaruniakan, diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat yang sangat terasa pada kesempatan pagi hari ini adalah berupa nikmat kesehatan yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga kita mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas yang tentunya aktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang bisa dikategorikan dalam bentuk amal-amal yang soleh, sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Diastono, MPD, yang kami hormati. Kemudian Bapak Ibu Guru dan juga para siswa atau santri yang akan masuk ke Asrama Putra. Santri baru kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Tentunya yang pertama kami ucapkan kepada Anda semuanya, ahlan wa sahlan bikudumikum ila almaskan at-tolabah. Selamat datang kepada para santri baru yang akan masuk ke Asrama Putra. Ini sudah kita sampaikan 2 kali. Dalam arti sekarang yang menduduki kelas 11 itu ya sama-sama belum masuk asrama. Ya. Berarti ada 2 periode. Kelas 11 sekarang dan kelas 10 yang baru. Sama-sama belum pernah menempati asrama. Yang menempati asrama baru yang sekarang ini kelas 12. Ya. Sehingga berbagai bentuk aktivitas yang ada di asrama ini banyak yang mungkin kurang bisa memahami. Maka untuk itu pada kesempatan ini akan kita berikan paparan, akan kita berikan penjelasan terkait dengan bagaimana, apa, dan harus bersikap bagaimana terhadap asrama ini. Yang pertama, perlu kita sampaikan tentang kedudukan asrama. Ya. Jadi asrama, baik putra maupun putri, ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari SMA MTA, yang merupakan unit pendidikan dari Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi ini satu bangunan yang tidak bisa dipisahkan. Maka di SMA MTA itu tertulis di papan nama itu Islamic Boarding School, SMA MTA Surakarta. Jadi sekolah yang berasrama. Kenapa diasramakan? Nah, ini perlu kita jelaskan. Yang pertama, dilatar belakangi dari orang-orang yang sekolah di SMA MTA, siswa-siswinya ini berasal dari berbagai macam daerah. Tidak hanya se-Solo Raya, tetapi juga datang dari lain pulau, tidak hanya dari Jawa. Ada yang dari Papua, ada yang
dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan seterusnya. Ini tidak mungkin mereka itu akan ditempuh dengan perjalanan. Atau dalam bahasa Jawanya dilaju. Ya. Ditempuh pulang pergi. Sehingga dari SMMTA, dari yayasan mengupayakan bagaimana siswa-siswinya ini ada tempat, sekaligus di situ nanti ada berbagai macam pendidikan informal yang bisa dijadikan pelengkap dari pendidikan yang ada di SMMTA. Ketika zaman dulu, awal-awal asrama, ini perlu kita sampaikan, pernah dulu di SMMTA ini semuanya wajib asrama. Baik yang rumahnya dekat maupun yang rumahnya jauh. Ini diwajibkan berasrama. Kemudian dalam perjalanan, kemudian peraturan itu mulai dirubah. Siswa-siswi yang jarak tempuhnya, radiusnya kurang dari 10 km, ini diperbolehkan untuk laju. Tidak tinggal di asrama. Bukan berarti menutup kemungkinan bahwa orang yang dalam radius itu tidak boleh berasrama, tidak. Tetap boleh. Tetapi ada rukhsah, ada keringanan boleh laju. Pertimbangannya apa? Yang pertama, waktu tempuh. Kalau jaraknya kurang dari 10 kilo, tentunya kan waktunya lebih singkat. Orang tua bisa memantau, bisa mengawasi, anaknya tidak capek. Tetapi bagi yang jauh, tentunya tidak bisa. Kalau mungkin akan ditempatkan di kos, siapa yang memantau akhlak perilaku anaknya di kos tersebut? Sehingga ini dibutuhkan suatu tempat yang digunakan bagi siswa untuk bernaung di situ, sekaligus diberikan beberapa pendidikan yang ada. Ini latar belakang yang pertama. Kemudian latar belakang yang kedua, bahwa pengaruh lingkungan ini sangat menjadikan anak itu menjadi hitam putihnya di situ. Sebagaimana hadis yang saya bacakan di muka, bahwa ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya atau akhlak temannya, perilaku temannya. Dalam arti teman itu betul-betul sangat mempengaruhi watak, gerak-gerik, perilaku. Maka untuk mengetahui apakah orang itu baik atau tidak, cirinya gampang. Fal yangdur ahadukum man yukhalil. Maka adalah seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Kalau teman dekatnya itu orangnya jarang sholat, berarti ya dia hampir sama. Teman dekatnya sering minum minuman keras, dia wataknya ya mirip sama seperti itu. Dia sering misuh-misuh atau berkata kotor, ya sama seperti itu. Maka bagaimana di asrama ini, yang antum belajar di SMMTA, diasramakan, ini memiliki teman-teman yang baik. Memiliki perilaku yang baik. Karena digambarkan bahwa teman yang kalau kita bergaul, bergabung dengan teman yang baik, itu digambarkan oleh Nabi seperti kita berteman atau dekat-dekat dengan penjual minyak wangi. Innama masalul jalisi wassolih, innama masalul jalisi solihi wal jalisi su ka hamilil miski wa nakhiril kir.
wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk. Itu gambarannya seperti orang yang menjual atau membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Ketika kita berada di kios atau tempat orang yang menjual minyak wangi, kira-kira baunya bagaimana? Tentunya baunya akan harum, semerbak, enak untuk dihirup, enak untuk dirasakan. Kalau kita bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat baik, digambarkan orang yang baunya harum tadi, ya kita akan ikut merasakan harumnya. Atau mungkin suatu ketika kita bisa dijadikan sebagai tester, sampel untuk minyak wanginya, ya, disemprotkan. Silahkan, kamu bau, kamu cium baunya bagaimana. Mesti wangi yang disemprotkan. Tidak mungkin bau-bau yang tidak sedap. Sementara kalau kita berkawan, berteman dengan gambarannya di dalam hadis tadi adalah nafikhil kir, tukang pandai besi. Mungkin sekarang banyak yang tidak tahu tukang pandai besi seperti apa. Biasanya membuat alat-alat pertukangan atau alat-alat pertanian seperti cangkul, sabit, golok, dan sebagainya itu. Itu berasal dari besi, ya. Besi lempengan. Bisa jadi dari per mobil itu, atau ada yang dari mungkin potongan rel sepur itu dipanaskan. Cara memanaskannya lah dengan bara api. Bara api itu didapatkan dari arang, kemudian dipanaskan, besinya dibakar di situ. Kemudian ditempa, dibentuk sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, di situ mesti ada, karena arang itu warnanya hitam, asapnya mengepul. Kalau kita berada di situ memakai kain yang putih, nah, baju kita menjadi kotor, baunya tidak sedap, menyengat. Itu gambaran teman duduk yang buruk seperti itu. Kalau kita dekat-dekat dengan teman duduk yang tidak baik, ya kita akan menjadi hitam, akan terpengaruh keburukan-keburukannya. Omongan kita menjadi kotor. Kalau mereka itu mungkin sering berbohong, kita juga ikut-ikutan berbohong. Kalau mereka terhadap orang tuanya berani untuk membentak-bentak, nah, maka orang yang dekat-dekat di situ juga akan sama, ya, memiliki perilaku yang sama. Untuk itu, Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ini mendirikan asrama, tujuannya biar menjadi di situ ada teman-teman yang baik, koloni kelompok orang-orang yang baik, sehingga wataknya, akhlaknya, perilakunya itu menjadi baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang ada di asrama itu juga ada yang awalnya perilakunya jelek, tetapi kita akan bisa memantau, akan kita luruskan, akan kita tegur, akan dinasihati bagaimana menjadi orang-orang yang baik. Karena selama setan masih ada, orang-orang yang tidak baik mesti juga akan ada. Di tempat sebaik apapun itu orang yang jelek itu pasti ada. Di dekat Nabi pun juga ada orang-orang yang jelek, orang-orang munafik itu ada. Keluarga Nabi pun juga sama seperti itu. Ada yang kafir, seperti istrinya Nabi Lot. Itu anaknya Nabi Nuh, itu termasuk orang-orang dekat. Karena ada setannya. Setan yang mengganggu
untuk menjerumuskan ke jurang kebinasaan. Maka tentunya kepada santri-santri Asrama Putra tahun pelajaran 2022 ini kami menekankan bagaimana nanti ketika antum semuanya masuk, ini betul-betul bisa menahan diri. Dalam arti bisa bersabar, apalagi sudah sekian lama antum melakukan PJJ. Ya. Di rumah mungkin aturannya itu ketika orang tuanya tidak berada di rumah bekerja, ya aturannya agak bebas. Sehingga nanti di asrama ada ikatan-ikatan, aturan-aturan harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ini hal-hal yang berat. Maka dibutuhkan bersabar, wasbir nafsaka. Bersabarlah diri kalian semuanya. Bersabar bersama siapa? Ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajhah. Bersabar bersama-sama dengan orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya. Orang-orang yang beribadah di waktu pagi maupun di waktu sore dengan mengharap keridhoannya. Antum menjadi santri. Santri itu gelar yang baik. Ya. Enek geng itu kan gelar yang tidak baik. Ya, kita sebagai antum sebagai santri. Antum nyantri di Asrama Putra SMA MTA Surakarta. Diharapkan nanti ketika pulang ini menjadi orang-orang yang baik. Wala ta'tu ainaka anhum. Jangan kamu berpaling dari mereka. Tidak mau bersabar dengan orang-orang yang baik tadi karena apa? Turidu zinatal hayatid dunya. Karena mengharapkan kesenangan-kesenangan dunia. Nah, bagaimana nanti kalau saya di asrama ternyata ada peraturan tidak boleh membawa HP. Berarti saya tidak bebas. Biasanya saya malam minggu itu sering naik motor bersama temannya, trek-trekan, balapan. Nah, kalau saya di asrama kan tidak bisa. Dan berbagai macam aktivitas yang lain. Ini larangannya wala ta'tu ainaka anhum. Jangan kamu berpaling atau tidak sabar dengan orang-orang yang baik tadi karena mengharapkan kesenangan sesaat. Padahal kesenangan dunia tadi hal-hal yang tidak baik kalau diturutkan nanti akan menyengsarakan. Ini beberapa hal kenapa kok antum semuanya perlu diasramakan. Kemudian berikutnya fungsi dan tujuan pendidikan yang ada di asrama. Yang pertama, memantapkan pendidikan dan pengajaran yang telah dilaksanakan di sekolah. Di sekolah itu kita dididik masalah ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu sosial. Nah, nanti di asrama antum kan juga mengulangi pelajaran-pelajaran itu. Barangkali ada yang tidak paham, kemudian ada pembinanya, bisa ditanyakan. Kalau dulu memang ada kelompok studi eksakta, kelompok studi sosial itu ada, kelompok-kelompok. Insya Allah di asrama juga ada beberapa pengasuh pembina yang paham seperti itu. Nanti bisa ditanyakan. Kemudian yang kedua, melaksanakan pendidikan masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan dengan lebih baik dan lebih terintegrasi dengan pendidikan sekolah. Jadi kehidupan yang ada di masyarakat
ini nanti insya Allah akan diadakan juga di asrama. Misalnya apa? Ya, piket-piket. Ini kan juga perlu dilaksanakan. Nanti di masyarakat kan juga ada seperti itu. Misalnya tiap seminggu sekali ada ronda di pos-pos jaga itu. Kemudian dalam bentuk mungkin ketika pada saat perayaan Hari Kemerdekaan itu ada membuat dekorasi. Insya Allah di asrama nanti juga ada seperti itu. Ada kegiatan yang namanya soap. Kalau ada acara-acara misalnya lomba apa, di situ akan ada beberapa panitia-panitia. Itu kan pendidikan-pendidikan yang ada di masyarakat. Ya. Termasuk pertandingan-pertandingan olahraga. Kemudian membina dan mengarahkan siswa untuk mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlakul karimah. Ketika antum semuanya masuk ke asrama, tentunya akan jauh dari orang tua. Secara umum dalam keadaan normal peraturannya pulangnya itu adalah 1 bulan sekali. Dalam waktu 1 bulan itu, bagaimana kamu semuanya ini bisa hidup mandiri, mengurus kepentingan, keperluan, masalah-masalah yang ada pada dirinya, berinteraksi dengan teman-temannya yang berbeda-beda. Ini mampu untuk hidup mandiri. Misal, dalam 1 bulan, ini antum diberi uang saku misalnya 300.000 atau 200.000. Bagaimana uang itu, 300.000 itu, bisa cukup untuk digunakan dalam waktu 1 bulan. Oh, berarti saya setiap hari misalnya jajan misalnya, oh harus sekian. Sebab kalau saya belikan sesuatu yang mahal, ini pasti uangnya dalam waktu 1 minggu akan habis. Nah, sementara 3 minggu yang akan datang tidak punya uang. Nah, ini perlu ada pengaturan untuk mandiri. Termasuk memenuhi kebutuhannya. Pakaian-pakaian kotor. Nah, bagaimana ini bisa dicuci yang tadinya mungkin di rumah sudah dicucikan oleh pembantunya, disetrikakan oleh pembantunya. Minimal sekarang ini masing-masing rumah kan punya mesin cuci, sehingga tidak perlu direndam, tidak perlu dikucek. Nah, di asrama nanti akan mencuci sendiri, walaupun nanti juga ada laundry. Tetapi kan bagaimana antum bisa mengatur agar ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian bertanggung jawab terhadap amanat yang diserahkan oleh orang tua. Ya. Nah, nanti kalau kamu di asrama, silahkan belajar yang serius. Belajar yang sungguh-sungguh. Jangan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Ini amanat. Nah, kita tentunya bagaimana bisa bertanggung jawab terhadap amanat yang sudah dibebankan ini, serta memiliki akhlakul karimah yang kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian yang keempat, mengisi waktu siswa untuk beraktivitas di luar sekolah dengan pendidikan atau kegiatan yang bermanfaat. Misalnya ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Jadi nanti bagaimana ini bisa digunakan untuk mengisi waktu-waktu yang bermanfaat. Tidak hanya ketika dari asrama, kemudian bulan, atau banyak tidur. Nah, ini kan ketika nanti sudah kembali pulang, sampai kelas 12 tidak ada kemampuan. Karena di asrama tidak banyak berkegiatan.
Kemudian membantu melengkapi kekurangan pendidikan keluarga dengan bimbingan dan pengasuhan. Ya. Karena orang tuanya kan tidak mampu untuk mendidik jarak jauh, tentunya nanti di asrama ada beberapa pengasuh, ada wali kamar yang akan lebih dekat sebagai ganti atau wakil dari orang tua yang nanti akan kita sampaikan siapa-siapa wali kamarnya. Kemudian berikutnya masuk kepada kurikulum atau aktivitas pendidikan yang ada di asrama. Asrama ini beda dengan kos-kosan. Ya. Sekali lagi, asrama beda dengan kos-kosan. Karena kita mungkin bisa dikatakan seperti pondok. Dan memang kita punya nomor induk statistik pondok itu punya. Sehingga kegiatannya ini terprogram. Ada tentang pendidikan akhlak, pendidikan perilaku kegiatan sehari-hari. Bagaimana siswa ketika keluar ini harus izin kepada pengasuh pembina. Ketika di masjid, bagaimana adab di masjid. Ketika makan, bagaimana adabnya, antri dan sebagainya, makan dengan tangan kanan. Ini merupakan pendidikan kebiasaan yang ada di asrama, termasuk cara berpakaian. Berikutnya pendidikan BTA, baca, tulis Al-Quran, dan tahfidz. Bagi orang yang pengen memperdalam masalah BTA-nya, tahfidznya, ini juga ada fasilitas yang ada di asrama. Atau barangkali mungkin ada beberapa siswa yang bacaannya belum bagus, ini masih bisa diperbaiki nanti di asrama, termasuk tahfidznya, berapa juz yang harus ditargetkan. Kemudian pendidikan praktek ibadah sampai kepada pelaksanaan khutbah dan menjadi imam sholat. Ini ada pendidikan seperti itu. Diharapkan ibadahnya ini mulai dari takbir sampai salam sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahami arti dari bacaan. Diharapkan sholatnya bisa lebih khusyuk, sholatnya lebih tumakninah karena ngerti apa yang dibaca. Misalnya dia membaca Al-Fatihah, ngerti Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanirrahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin yang merajai hari pembalasan. Itu semuanya tahu artinya. Oh, bahwa raja di raja itu adalah Allah. Kemudian kita minta tolong, kita beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi atau beribadah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Sehingga ini memurnikan ketauhidan kita. Jangan sampai kita minta pertolongan kepada hal-hal yang memang sebetulnya tidak bisa memberikan pertolongan. Contoh, misalnya datang ke orang pandai, ke dukun, atau percaya terhadap benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan, jimat-jimat itu harus jauh karena kita minta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada keris, bukan kepada akik, bukan kepada Quran Stambul, Kul Buntet, dan lain-lain, atau Semar Mesem. Ini harus jauh dari itu karena ngerti arti daripada Fatihah. Bacaan yang dibaca dalam sholat paham. Kemudian nanti juga ada pendidikan untuk khutbah. Bagaimana menjadi khotib pada hari Jumat.
Dengan harapan ketika antum kembali ke daerahnya masing-masing, misalnya ditunjuk menjadi khotib untuk berkhutbah itu mampu. Karena di asrama saya pernah diberikan pendidikan, pernah diberikan pelatihan. Termasuk menjadi imam nanti digilir. Ya. Ketika mungkin imamnya yang hakiki ini berhalangan, lah antum berani untuk maju menjadi imam. Nah ini baru saja sekolah di pondok, di SMA MTA boarding school. Silahkan kamu jadi imam maju karena imamnya sedang ada keperluan, ada sakit. Berani untuk menggantikan. Karena sudah pernah di asrama itu dididik untuk menjadi imam. Bacaannya sudah diperbaiki. Kemudian pendidikan hidup di asrama. Nah, sama dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Ya. Di masyarakat satu RT itu kan juga berbeda-beda karakter. Di asrama juga sama, ada yang dari Ambon, ada yang dari Papua, ada yang dari ngapak-ngapak itu, ya, dari Brebes, Pekalongan, itu kan beda-beda. Karakternya berbeda-beda, tapi di asrama bagaimana bisa menjadi satu? Tidak membeda-bedakan atau menghina. Yang kulitnya putih menghina kepada orang yang kulitnya hitam. Yang rambutnya lurus menghina kepada yang rambutnya keriting. Yang giginya rata menghina kepada yang giginya kurang rata. Nah, ini tidak boleh. Maka pendidikan di asrama sebagaimana pendidikan yang ada di masyarakat. Pendidikan kepemimpinan dan kehidupan masyarakat, nanti di asrama ada pengurus. Ya, tiap angkatan ada pengurusnya. Kemudian di asrama secara total juga ada pengurusnya. Ini untuk melatih kepemimpinan, ada bagian-bagian, ada bagian keamanan. Ada lagi bagian pengasuhan. Ada bagian olahraga, bagian kantin, bagian kebersihan dan sebagainya. Itu melatih untuk memimpin, siap memimpin dan siap untuk dipimpin. Pendidikan kreativitas dan keterampilan, nanti insya Allah juga ada pemanfaatan pendidikan akademik yang telah diberikan di sekolah. Lanjut. Sekarang secara fisik, fasilitas asrama. Di Asrama Putra, ini ada gedung berlantai 3, ya. Di dalamnya ada masjid yang representatif mencukupi insya Allah untuk santri yang berjumlah sekitar 450. Kemudian ada gedung olahraga di atas masjid, di depan masjid juga ada void yang bisa digunakan untuk voli atau mungkin sepak bola dengan lapangan yang kecil. Kemudian ada ruang makannya, dapur yang representatif. Perpustakaan juga ada, koperasi, kantin juga ada. Insya Allah berbagai fasilitas yang dibutuhkan santri ini terpenuhi. Berikutnya, fasilitas kamar. Kamar yang ada di asrama ini, satu kamar ini diisi maksimal nanti 10 santri. Ya, satu kamar diisi 10 santri. Kemudian di dalam kamar itu ada 5 bed tingkat. Jadi tidak tidur langsung di alas, tapi ada bednya. Tinggal di bawah atau di atas. Kemudian almarinya tentunya juga ada. Kemudian di kamar itu juga di belakang ada kamar mandi privasi. Bukan kamar mandinya, bukan umum los, adus bareng-bareng itu bukan. Tapi ada di dalam kamar. Ya seperti hotel itu. Ya. Kemudian di samping kamar mandi itu ada tempat untuk mencuci, ada tempat untuk menjemur.
sehingga bajunya tidak tercampur dengan kamar yang lain. Ini insya Allah sudah mencukupi. Kalau mungkin antum membandingkan dengan pondok-pondok yang masih tradisional akan sangat berbeda. Mungkin kita sudah termasuk pondok modern. Ini fasilitas yang ada di dalam kamarnya. Ya. Sekarang struktur pengurusnya. Ya. Terdiri dari kepala asrama, atau mungkin diistilahkan dengan direktur asrama. Ini saya sendiri, Muhammad Ghazali. Kemudian nanti sekretaris ada Ustadz Prihatin dan Ustadz Effendi Resianto. Ini termasuk ahli di perkantoran kuliahnya. Kemudian pengasuhan Ustadz Arif Setiawan, STHI. Kemudian tadi MC tadi beliau Bapak Yoga Saktiarsa, SPD MPD. Kurikulum Ustadz Nasruddin, STHI, Ustadz Wahid Nuruddin, kemudian Ustadz Muhammad Alif Salahuddin. Sarpras ada Ustadz Jeffrey Rosman, Ustadz Ahmad Effendi Hadirois. Kemudian Humas Ustadz Faisal, SPDI, ada Ustadz Nur Zulianto. Ini secara struktur pengurus. Kemudian ini pengasuh pembina yang mungkin antum bisa screenshot yang ada di HP-nya. Ya. Nanti siapa-siapa wali kamar saya. Kalau di sekolah ada wali kelas, di asrama juga ada wali kamar. Yang insya Allah mudah-mudahan nanti pada hari Sabtu sudah bisa menyapa antum semuanya. Yang pertama, bahwa di asrama itu ada 3 periode. Ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini pengasuhnya berbeda-beda. Jadi masing-masing angkatan ini punya pengasuh dan punya anggota. Anggotanya berupa wali kamar tadi. Yang kelas 10 baru ini nanti pengasuhnya adalah Ustadz Nasruddin, STHI. Ya, beliau lulusan dari STAIN dan juga lulusan dari Pondok Modern Gontor Ponorogo. Insya Allah menguasai baik di bidang bahasa Arab ya, dan juga kepengasuhan. Nanti beliau menjadi wali kamar di kamar 301 dan 302. Ini letaknya di lantai 3. Ya. Ini Pak Lamto yang mengikuti berapa ini? Sudah berapa? Pars tipisan 125, alhamdulillah sudah komplit. Ya. Ya, tolong diperhatikan ini siswa kelas 10 santri bisa di screenshot di HP-nya. Kemudian nanti nomor telepon yang bisa dihubungi itu 0857 2821 8817. Kemudian yang kedua, Ustadz Faisal Anwar. Ini mengampu menjadi wali kamar 303, 304. Beliau pernah sekolah di IIM, Institut Islam Mambanul Ulum Surakarta. Kemudian juga pernah sekolah di Ma'had Abu Bakar, UMS. Kemudian yang ketiga, Ustadz Taufik Jalaluddin Amin. Ini mengampu wali kamar 305, 306. Ini nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nasruddin. Saya ini nanti berada di kamar mana. Yang tadi dikatakan 10 orang tadi. Tapi minimal sudah ngerti dulu. Bahwa nanti kalau kamar ini berarti nanti walinya ini.
Kemudian ada Ustadz Habibullah, sarjana arsitek, wali kamar 307, 308. Kemudian ada Ustadz Ridwan Kurniawan, mengampu di kamar 309, 315. Kemudian Ustadz Puji Ardianto, 316, 317. Kemudian yang ketujuh, Ustadz Agung Grandika di kamar 318. Ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan siapa pengasuh saya, siapa pembina saya, siapa wali kamar saya. Sehingga ini sebagai naib atau wakil dari orang tua. Ya, ketika ada berbagai macam masalah, bisa disampaikan kepada pengasuhnya atau wali kamarnya masing-masing. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, SMA MTA sudah paham mungkin setiap ada selebaran, undangan, pemberitahuan, di atasnya kan ada kopnya itu. 0271 634 822. Telepon Asrama Putra yang kabel 0271, ini kode area wilayah Surakarta 645588. Kemudian SMS atau WA telepon ini 081 392 802 569. Ini juga bisa di screenshot sehingga tersimpan. Ya. Sekarang tidak usah ditulis, tapi tinggal screenshot bisa. Kemudian sebagaimana yang ada di sekolah, untuk mengirim uang atau transfer, ini melalui Bank Syariah Indonesia, BSI. Yang dulu mungkin Bank Syariah Mandiri, sekarang ganti. Di kantor cabangnya Surakarta, nomor rekeningnya itu 215 171 0190 atas nama DRS Diastono, nomor telepon. Kemudian ketika sudah mengirim, perlu ada konfirmasi untuk SMS di nomor itu. Caranya bagaimana? Contohnya itu, ya misalnya santri yang bernama Salman, ditulis Salman 10 MIPA 1, transfernya sejumlah 1.800.000 dipakai untuk SPP dan asrama bulan Juli, kemudian uang saku. Ya. Ini contohnya demikian. Kemudian nanti bendahara sekolah nomornya itu Ibu Siti Muzayanah. Ya, ini beberapa hal yang terkait dengan wali kamar, termasuk nomor telepon. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang perlu dipahami oleh segenap santri yang akan datang ke Asrama Putra, kamu semuanya harus meluruskan niat. Orang datang ke suatu tempat itu harus memiliki tujuan. Saya ke asrama itu mau cari apa? Areng golek jangkrik, apa? Cari hiburan, atau mungkin rumahnya desa, kemudian datang ke kota mau senang-senang. Itu harus jelas tujuannya. Sehingga di asrama itu, di atas masjid, atau nanti di depan, ketika ada MMT, mesti akan tertulis ke asrama apa yang kamu cari. Biar dari awal itu terngiang-ngiang di kepalanya. Sebetulnya saya ke asrama itu mau apa loh? Itu perlu ditulis dulu. Kalau perlu, tujuan dari awal ini perlu kamu tulis di dalam kertas, kemudian dilaminating, ditempelkan di dalam almari. Oh, saya ke asrama ini, saya akan misalnya berusaha untuk hafal 5 juz, tulis 1, hafal 5 juz. 2, memahami bahasa Arab. 3, harus saya harus rankingnya 1 sampai 10 misalnya. Itu ditulis.
Sehingga ketika akan miring-miring melenceng, lihat lagi, loh, saya tujuannya ini kok sudah berbelok arah, ya, sudah menyimpang, kembalikan lagi. Dan apa yang kamu tulis itu nanti hasilnya dilihat di kelas 12. Apakah apa yang saya targetkan ini tercapai atau tidak. Jadi bukan hanya seperti air yang mengalir, gurmulek tempat yang bawah miring ngalor yang ngilor, ngidul yang ngidul, kancane rono melu rono, temannya ke sini melu sini, tidak seperti itu. Ada tujuan yang pasti, tujuan yang jelas. Kalau ada tujuan yang jelas, capaiannya jelas, ya harus dicari itu. Kemudian santri dan orang tua harus memahami dengan betul bahwa yang diutamakan dalam pendidikan di asrama atau sekolah itu sesuai dengan moto atau visi yang ada di SMMTA. Yaitu apa? Berakhlak, berilmu, dan berprestasi. Kemarin sudah kita jelaskan tentang al-akhlakul karimah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, prinsip yang harus dipegang ketika antum nanti berada di asrama, itu harus mau berubah dan diubah ke arah yang baik. Yang dulunya mungkin orangnya bebas, semaunya sendiri, ya sekarang harus mengikuti aturan. Ketika datang ke asrama rambutnya gondrong, sesuai dengan aturan asrama ya harus dipangkas, dipotong, dipendekkan. Baju-baju yang mungkin celananya jin, di asrama tidak boleh dipakai, ya harus ditinggalkan, dibawa pulang. Ini namanya kan harus mau berubah. Yang tadinya wataknya egois harus berubah menjadi orang yang supel. Ya, orang yang bisa memasyarakat. Pokoknya berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian tadi sudah kita sampaikan bahwa santri yang ada di asrama ini harus bersikap dewasa. Ciri kedewasaan atau indikatornya yang pertama adalah bertanggung jawab. Jadi hanya ada 3 ciri ini yang gampang. Orang disebut dewasa itu ada 3 ini. Kalau ini tidak ada, berarti dia belum dewasa, walaupun usianya sudah tua. Yang pertama harus tanggung jawab. Misal, sebagai contoh, di kamar itu dibentuk regu piket. Kebetulan dia diberi jadwal piket hari Kamis. Nah, ternyata dia lari. Tidak mau mengerjakan piket. Kamarnya belum disapu, kamarnya belum dipel, dan sebagainya. Sehingga membebani orang lain. Temannya menjadi kurang senang. Karena kamarnya menjadi kotor. Atau mungkin bajunya di kamarnya berantakan. Ini namanya orang yang tidak bertanggung jawab. Hanya urusan kecil aja tidak bisa. Piket harian. Atau ketika dia diberi amanah misalnya jadi apa? Ketua kamar. Ya harus melaksanakan amanatnya. Tanggung jawab tadi orang tua diberikan uang saku 300.000. Nah, syukur yang 50.000 bisa ditabung. Nah, yang lain untuk keperluan harian. Ini namanya kan tanggung jawab. Harus seperti itu. Ini namanya orang yang dewasa. Orang yang tidak dewasa akan lari dari tanggung jawab. Bahwa saya ini sebagai santri. Saya sebagai siswa, orang tua memesankan saya harus berbuat baik, jangan malah dari asrama seringnya malah meladat bulan ke tempat game online, bulan ke tempat mungkin di sana ada konser musik. Nah, itu semuanya tidak bertanggung jawab. Yang kedua, mandiri, bisa mengurusi kepentingannya sendiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Di dalam kamar ada 10 orang. Ketika bermasalah dengan temannya, sifatnya agak berbeda. Bagaimana kita bisa menyikapi dengan baik? Jangan sampai nek tidak cocok terus diem. Tidak mau bergaul. Akhirnya apa? Tidak kerasan di asrama, jaluk pindah.
Nah, minta pindah. Karena dia tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa bermasyarakat. Ya. Itu terkait dengan masalah. Karena orang yang berasrama pasti akan bermasalah. Dari zona nyaman di keluarga yang sudah punya watak karakter sudah dipahami, ini pindah ke zona yang tidak nyaman. Ternyata kancaku kok koyong ini. Kadang-kadang enak omongannya yang misuh-misuh, padahal di rumah tidak pernah ada seperti itu. Barang saya tak dokok, saya taruh di mana-mana tidak pernah hilang, kok itu gerilang, wae. Sabun hilang, sampo hilang, sampo padahal gede berapa mili, ternyata baru 3 hari habis misalnya. Deterjen yang 1 kilogram 2 hari habis, pasta gigi besar ternyata 2 hari habis diembat oleh temannya. Bagaimana mensikapi ini masalah tersendiri. Sehingga di situ menjadi dewasa. Oh, ternyata saya harus seperti ini kalau bergaul dengan teman yang seperti ini. Sikap saya harus seperti ini. Oh, saya perlu mengalah dulu. Saya harus seperti ini. Tidak boleh egois. Namanya kemandirian. Bisa berdikari. Ya, masalah-masalah yang ada itu dihadapi. Kalau tidak bisa ya minta bantuan kepada wali kamar, kepada pengasuh pembina. Yang ketiga adalah dapat menerima perbedaan. Ya. Orang itu mesti punya pendapat berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Ketika berbeda, jangan sampai kita menganggap sebagai lawan. Ya, yang harus dimusnahkan, yang harus dihabisi. Tidak seperti itu. Pendapatnya beda ya Ben, kamu seperti itu enggak apa-apa, saya seperti ini. Jadi ditanggapi dengan santai saja. Jangan sampai ketika beda, ora cocok terus didiamkan. Ini namanya kan tidak dewasa. Karena kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Ketika bermusyawarah, aku ora setuju. Lah setuju terus piye? Bagaimana harusnya biar tetap terjalin dengan baik. Ini diharapkan ketika nanti antum di asrama bisa bertanggung jawab, bisa mandiri, kemudian dapat menerima perbedaan yang ada. Ya. Nah, aku biasanya ngene ya loh. Ini sekarang beda, bukan di rumah, bukan di SMP dulu. Sekarang sudah di SMA di asrama. Ya. Misalnya dulu di rumah punya kamar sendiri, privasi, kamarnya ber-AC. Ya. Sekarang satu kamar dihuni oleh berapa? 10 orang. Turunnya biasanya ketika tidur lampunya dimatikan. Nah, ternyata di situ terang. Nah, piye ini caranya mengatasi? Ini kan masalah. Nah, maka dimusyawarahkan dengan cara yang baik. Ya. Ketika sedang bermasalah ini. Saya kalau belajar bersama-sama rame-rame tidak bisa. Nah, caranya bagaimana? Ya menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di asrama. Jangan itu dianggap sebagai masalah, kemudian dilaporkan oleh orang tuanya, dibesar-besarkan, akhirnya terus njaluk atau minta pindah, saya tidak kerasan. Biasanya seperti itu. Dia tidak bisa mengatasi masalah. Ya. Nanti disampaikan kepada wali kamarnya, bagaimana baiknya. Sehingga nanti jumlah siswa yang ada di asrama yang 125 ini sampai kelas 12 bisa utuh menjadi 125. Ya. Jangan sampai nanti di tengah jalan satu semester mereteli, hilang 2, 3, 4 karena tidak kerasan. Ya. Memang ada masalah dimanapun kita berada. Kemudian agar di asrama ini tertib dan teratur, perlu dibuat tata tertib dan aturan yang ada. Ini secara umum aja, nanti akan dijelaskan di masa orientasi asrama. Kalau di sekolah kan ada masa pengenalan lingkungan sekolah, nah di asrama juga ada. Tata tertib umum, ini saya bacakan. Setiap santri yang keluar dari lingkungan asrama harus dengan izin pembina atau petugas BK serta memakai pakaian yang sopan dan rapi. Nah, tidak boleh ketika keluar
ini memakai kaos, celana pendek, ini dilarang. Ya, kita atur bagaimana menjadi santri yang baik. Izin harus, sehingga tujuannya apa izin? Ketika mungkin nanti wali kamu atau orang kamu ngebel atau datang mencari, kita dari pengasuh pembina bisa memberikan informasi yang jelas. Oh begini Bapak, ini putra Bapak sekarang sedang ekstra kurikuler olahraga sepak bola di makam haji misalnya. Kita memberikan informasi yang jelas. Sekarang sedang berkegiatan ini, tadi pengen jogging ke timur misalnya, ke Bekonan. Informasinya jelas, kalau antum izin, ini kalau izin kan angel. Ya, kalau tidak izin sulit dicari di mana. Kemudian setiap santri wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi sholatnya semuanya di masjid, bukan di kamar. Kemudian memakai sarung, bukan celana pendek. Ya. Kemudian di masjid memakai baju, bukan kaos. Kemudian peci, pecinya hitam polos, bukan hitam yang ada bunga-bunga atau mungkin bordir itu. Ya, hitam polos pecinya, bukan putih ketu, itu bukan. Jadi maka perlu disiapkan sarungnya tidak hanya satu, mungkin minimal 2 lah punya sarung, biar nanti ketika yang satu kotor bisa dicuci, diganti oleh sarung satunya. Dan diusahakan ngerti baju ini, pakaian ini untuk apa. Jangan satu pakaian untuk 3 in 1. Yo nggo sarung, yo nggo selimut turu, nggo rubut-rubut, ya dipakai untuk alas tidur, semacam-macam. Sehingga ini kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sholat ya dipakai pakaian yang bersih, sarung tadi. Kemudian setiap santri harus memiliki Al-Quran. Silahkan masing-masing sesuai dengan Al-Qurannya yang disukai, apakah Al-Quran baca, Al-Quran untuk hafalan, dan sebagainya. Kemudian barang-barang yang dilarang, elektronik, TV. Nah, mungkin sekarang sudah tidak mungkin bawa TV. Kalau dulu ada, bawa TV kecil itu, kotak itu. Nah, hitam putih untuk nonton sepak bola dan sebagainya yang hobi itu. Dulu ada yang beli di luas itu. Nah, akhirnya kita sita. Kemudian MP4, MP5 dan sejenisnya. Kemudian musik box, kamera, modem, power bank, VCD, kipas angin, HP dan sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian setiap santri wajib memberikan identitas atau label barang yang dimiliki. Tujuannya biar tidak tertukar dengan temannya, atau kalau hilang dicari itu mudah. Ya, apakah baju, celana, kaos, ballpoint dan sebagainya perlu dilabeli, ya, diberi tulisan. Kemudian masalah pakaian, celana jin ini tidak diperbolehkan, ya, sudah memakai kain yang berjenis biasa saja, karena jin itu tidak pantas untuk dipakai santri. Itu patutnya hanya dipakai oleh koboi. Koboi itu penggembala sapi. Nah, sedangkan kamu santri, ini bukan memakai celana jin. Kenapa koboi nek kecocok duri-duri itu kan nancep neng jero. Nah, karena ada rumput-rumput yang banyak durinya itu. Nah, kamu santri tidak memakai celana jin. Jin ditinggal di rumah. Kemudian gelang, kalung, bertindik tidak boleh dalam bentuk apapun. Kalung itu biasanya dipakai untuk kirek itu, ya. Kamu manusia, tidak perlu dikalungi, ya. Gelang itu ya pakaian untuk aksesoris wanita. Nah, kamu laki-laki jangan menjadi orang banci. Termasuk tindik, kupingnya dilubangi itu, kuping baik-baik dilubangi, ya. Tidak perlu seperti itu. Atau mungkin yang lebih ekstrim lidahnya ditindik. Nah, itu untuk apa? Kemudian dilarang memakai celana pendek di luar kamar. Nah,
sepeda ontel, sepeda angin, ini tidak boleh. Karena nanti akan mengurangi space yang ada di asrama. Dan semuanya jalan kaki mudah. Dari asrama sampai SMA itu paling-paling cuma sekitar berapa itu? 400 meter itu kurang lebih. Dekat. Kemudian santri makannya semuanya di dapur. Tidak diperkenankan membawa nasi dimakan di kamar, kecuali bagi yang uzur misalnya sakit. Kemudian kalau santri membawa uang tidak boleh lebih dari 20.000 yang dibawa di kantongnya atau di dompetnya. Selebihnya dititipkan kepada pembina atau bagian keuangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi saya katakan, kamu biasa di rumah naruh uang barang berharga sembarangan. Nah sekarang di asrama beda. Jangan seperti itu. Karena kita belum ngerti karakter masing-masing orang bagaimana. Maka untuk kehati-hatian semuanya disimpan dengan cara yang baik. Semuanya punya pengalaman. Dulu ketika saya sekolah di pondok juga sama seperti itu. Sandal itu saya kira ya sudah, kan umumnya di masjid itu, ya sudah ditaruh di depan masjid itu. Saya beli, karena santri baru bawa sandal baru. Saya taruh di situ, ketika pulang ternyata tidak ada. Hilang. Kemudian beli lagi. Saya taruh di rak di masjid. Saya kira rak ya untuk sandal. Nah ternyata di situ habis sholat hilang lagi. Kemudian sandalnya diselewah dengan teman. Satu warna hijau, satu warna biru, benra hilang. Yo hilang. Nah akhirnya kan dengan seperti kan otaknya kan dipakai. Oh berarti sandalnya ketika saat itu saya kunci pakai gembok itu. Itu sampai seperti itu. Berarti menyiasati, jangan mutung, wah hilang ini hilang. Berarti wong santrinya do maling kabeh, jangan seperti itu. Kita harus bisa bersikap dewasa. Saya harus bagaimana biar tidak hilang. Karena orang itu kan berbeda-beda. Walaupun nanti yang seperti itu kita ingatkan. Ya, kita tindak dengan tegas. Tapi kan sifatnya kan berbeda-beda. Maka uang, barang berharga ini perlu dititipkan. Kemudian almarinya dikunci. Kemudian santri dilarang membawa laptop kecuali setelah mendapatkan rekomendasi dari sekolah. Santri dilarang merokok dan sejenisnya. Ya, lanjut. Mulai tahun 2019 yang lalu, ini santri sudah tidak diperbolehkan membawa loker, paragon, almari tambahan. Ini tujuannya adalah biar kamarnya itu kelihatan tidak terlalu penuh. Biar kelihatan bersih. Kita masih memberikan toleransi membawa satu kontainer kotak itu yang diletakkan di bawah bed. Ya, itu masih kita toleransi. Sebab kalau diperbolehkan semuanya nanti kamarnya menjadi kelihatan sangat penuh. Kemudian dengan demikian maka baju yang perlu dibawa harus dibatasi. Jangan semua yang ada di rumah dibawa ke asrama, secukupnya saja. Kaos berapa, celana berapa, baju berapa, ini perlu dibatasi. Nanti akan ada kegiatan untuk mengatur kebersihan, kerapian kamar, ada kegiatan lost and found, jadi centang tiap hari. Lantainya bersindak, nah, tempat tidurnya bersindak. Jadi ketika santri pergi ke sekolah itu di atas bed tempat tidurnya harus rapi, ditinggal itu. Tidak boleh di atasnya masih ada piring, masih ada pakaian ditaruh di situ, tidak boleh. Semuanya harus bersih. Kemudian dinding termasuk almari loker bebas dari noda dan coretan. Jendela juga tidak berdebu. Berarti ini kan nanti
bagaimana mengkondisikan kamar ini rapi dan bersih. Termasuk tempat tidur tertata rapi, barang di dalam dan di atas almari tertata rapi. Jadi jangan sampai umbru-umbruan itu. Sandal juga sama, tempatnya di depan kamar itu di teras. Kemudian contoh pakaian yang dilarang, yang ada tulisannya neko-neko. Nah ini. Ini tidak diperbolehkan. Lebih baik nanti membawa baju pakaian yang polos. Ini ya pakaian yang sudah kita sita, ada tulisan seperti ini. Misalnya bagi orang yang suka kepada grup musik Endang Sukamti, nyantri bukan halangan nonton Endang Sukamti. Ini wong ngefans terhadap Endang Sukamti itu. Sehingga ketika ada konser, wah dia berbondong-bondong datang ke sana. Ini tidak boleh. Kemudian konco tribun wopo, saya juga tidak paham tulisan yang tidak bermakna itu. Aku moh dadi sing ketelu, sapa neh ora tetonah ya. Ya tidak jelas itu. Tulisan yang tidak apalagi saya naik gunung karena saya sadar naik pelayanan butuh pasangan, hubungannya apa? Tulisan ora nek maknane. Itu ada, kita sita semuanya ini gara-gara ada tulisannya yang tidak jelas. Ya. Ini masalah pakaian, baik baju, celana maupun kaos, lebih baik yang polos, ya, yang tidak bertulisan. Enak tulisannya yang kecil aja, tulisannya yang mungkin ya merek dari perusahaannya itu, tidak masalah. Sekarang potongan rambut yang baik, nah ini potongannya rambutnya pendek, rapi. Nah, dilihat kan berbeda nih. Nah, ada potongan yang dilarang nih, yang termasuk dalam yang dilarang dalam agama, koza. Nah, tipis tapi atasnya panjang atau dibentuk segitiga atau dibentuk macam-macam. Ini tidak diperbolehkan, sasa atau muha atau apa namanya. Ya, next lanjut. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, potongan rambut yang jegram-jegram kayak apa itu, landak itu enggak boleh. Pokoknya yang rapi sebagaimana yang depan tadi. Nah, ini berikutnya ini juga tidak boleh. Pinggirnya tipis, atasnya tebal. Nah. Kemudian aksesoris gelang itu juga tidak boleh, bentuknya segala macam jenis gelang, ya, termasuk itu gelang perempuan itu apa itu, ya itu semuanya dilarang di asrama, maka jangan dibawa daripada nanti tersita. Berikut jadwal perpulangan, ya. Tanggal 17 perpulangannya kamu di rumah pulang. Ya, ini ketika dalam kondisi normal, kita sampaikan dulu slide-nya ini. Awal usana tanggal 17 Juli. Biasanya dulu ketika habis awal usana, seminggu di asrama, santri ini diperbolehkan pulang. Ini dulu sebelum masa pandemi. Ya. Kemudian tanggal 20 Juli ini Idul Adha, hari raya. Ini nanti libur. Tanggal 21 juga libur, nanti siswa bisa membantu pelaksanaan panitia korban di daerahnya masing-masing. Kalau normal, ini jadwal perpulangan, ini sebulan sekali. Ya. Sebulan sekali itu hari Sabtu biasanya pulang, habis apa namanya pelajaran, bisa jadi pulangnya habis asar, kemudian nanti baliknya ke asrama hari Ahad sore sebelum maghrib. Direncanakan nanti saat pandemi ini, ya, ini pulangnya 1 semester sekali, setengah tahun, ya, karena kita berusaha untuk mengurangi kontak langsung, ya. Sebab nanti
standar protokol kesehatan ketika antum nanti masuk di asrama harus dilakukan screening. Apakah dengan rapid atau swab antigen atau genus, tujuannya bahwa antum itu tidak terkontaminasi virus sehingga tidak menularkan. Nanti kalau pulangnya 1 bulan sekali, ya ketika pulang ya harus di screening lagi, ya biayanya besar. Maka nanti tidak boleh pulang dan tidak boleh dijenguk. Kalau ngirim barang boleh. Ya lanjut, untuk jadwal Ahad pagi, ini kondisinya normal. Ini yang kelas 11 sekarang ya belum tahu. Ketika Ahad pagi, tempatnya di Majelis Pusat MTA di depan Mangkunegaran, itu berangkatnya jam 7 pagi, biasanya banyak yang jalan kaki ya, sambil olahraga. Kemudian ada yang menyewa angkot, taksi, gokar, gojek, monggo. Kemudian memakai seragam angkatan yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian jadwal datang ke MTA Pusat, Mabes untuk pengajian, ini bergantian. Putra-putri, seminggu putra, seminggu putri. Kalau putra di Mangkunegaran, nanti putri di sekolah. Gantian, putri di Mangkunegaran, putra di asrama. Kita setelkan dari asrama. Kemudian pulang dari Ahad pagi sampai asrama jam 15. Sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah di asrama. Lanjut, jam kunjung. Nah, ini sudah jam 11 kurang 6 menit. Ketika orang tua membesuk, ini dalam kondisi normal ya, bukan pandemi. Boleh pagi jam 6 sampai 6.45. Tapi ini terlalu mepet, nanti berangkatnya sekolah enggak terlambat. Sore jam 15.30 sampai 17.15. Malam jam 20 sampai 21.30. Hari-hari libur bebas. Kemudian menerima telepon pagi jam 5.45 sampai 6.30, sore jam 16 sampai 17.15, malam 21.15 sampai 22. Kemudian perlu dikomunikasikan dengan orang tua, kalau saat nelpon putranya, ini jangan pada jam-jam sholat. Ya. Nanti tidak diangkat nanti. Kemudian ini pengumuman, yang mendapatkan kasur atau busa, tempat yang dipakai untuk tidur, ketika datang ke asrama, adalah yang sudah pesan pada waktu pendaftaran awal itu. Jadi asrama tidak menyediakan kasur. Ya. Jadi harus pesan dulu, karena ukurannya ini berbeda, ukurannya ada ukuran khusus. Kita kan pesan ke pabrik. Sehingga ketika ditaruh di bed itu ya pas, jadi tidak kepanjangan dan juga tidak terlalu pendek. Ukurannya kalau tidak keliru, ini panjangnya adalah 180. Kemudian lebarnya itu 75. Ya. Di panjangnya 180 karena rata-rata orang kan tingginya kan seperti itu. Kalau naik tingginya punjul ya tidak apa-apa. Ya. Nanti kakinya diganjel pakai apa. Tapi jarang yang 180 lebih itu. Bagi yang pesan kasur, pada saat kedatangan di asrama, ini kasur baru datang ya kurang lebih 4 hari setelah pesan. Ya. Nanti ya kita pinjami dulu kasur-kasur yang ada di asrama. Maka diharapkan semuanya bisa pesan dulu nanti. Ya saya kira itu, kalau ada hal yang kurang jelas tentang asrama bisa ditanyakan, masih kita berikan waktu barang beberapa menit sehingga betul-betul antum semuanya paham tentang kehidupan berasrama, saya harus apa dan bagaimana ketika berada di asrama.
Sementara demikian yang bisa kami sampaikan, waktu kami kembalikan kepada Ustadz Yoga Saktiata sebagai pembawa acara. Monggo. Baik. Bismillah. Jazakumullah syukran katsiran Ustaz Muhammad Ghazali SPDI yang telah memaparkan berkaitan tentang kegiatan asrama untuk santri kelas 10 tahun ajaran pembelajaran 2021-2022. Mungkin sekiranya ada pertanyaan live atau mungkin lewat chat bisa disampaikan ke kami sehingga nanti bisa ada penjelasan langsung dari Ustadz Ghazali berkaitan tentang kehidupan berasrama nantinya begitu. Silakan mungkin ada pertanyaan. Oh, insya Allah ada pertanyaan Ustadz untuk Ya, dibacakan. MP3 bolehkah bawa Ustadz? Ya, tadi sudah kita jelaskan. Kan kita mulai dari MP4, MP5. Nah, MP4, MP5 saja tidak boleh. MP3 ya tentunya juga tidak boleh. Ya. Karena itu nanti akan mengganggu proses pembelajaran. Dalam arti yang didengarkan itu apa? Murotal atau mungkin musik-musik yang tidak jelas. Ya. Kalau mungkin nanti mau misalnya mendengarkan murotal untuk murojaah dan sebagainya, nanti akan kita berikan, kita fasilitasi. Ya. Tidak membawa sendiri-sendiri. Kalau MP4, MP3 tidak boleh, lah apalagi musik box yang suaranya lebih keras, apa nih amplifier, wis jenenge arep dangdutan apa piye ning asrama. Sehingga kita saling menjaga antara satu dengan yang lain. Misalnya satu kamar itu punya musik box, cacahe 5 orang, kabeh do nyetel bareng banter-banteran. Dadi ini kamarnya apa? Ya. Nanti sampai malam-malam juga masih sama seperti itu. Walaupun kadang-kadang ya ada yang mencuri-curi kesempatan. Ada MP3 itu diprotoli, kemudian disambung kabel, itu disambungkan ke speaker sing rada gede. Nah, itu juga ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Itu tetap tidak kita perbolehkan. Ya, mungkin yang lain. Ada lagi, apakah di asrama ada kipas atau AC, Ustaz? Ya. Kipas angin ada, insya Allah di masjid. Ya. Jadi di kamar-kamar kita tidak memberikan kipas. Insya Allah standar kamar yang ada di asrama ini sudah memenuhi standar kesehatan. Dalam arti anginnya bisa mengalir. Ya, tidak sebagaimana di hotel itu kan buntet itu. Hotel itu kan kenapa tidak diberi? Karena memang settingannya settingan AC. Sehingga kita di tengah ada void, kemudian langsung tembus yang di luar itu, jadi bisa ada sirkulasi angin. Ya. Lewat jendela, lewat di atasnya itu insya Allah sudah mencukupi. Jadi tidak perlu memakai kipas angin. Karena dulu pernah ada kamar-kamar yang dipakai atau diberi kipas angin, dulu kan pernah ada kamar-kamar yang digunakan untuk sukbah. Ya, untuk tambahan bahasa Inggris, tambahan bahasa Arab, itu diberi karpet, diberi kipas. Ternyata kipasnya itu dipakai untuk menjemur pakaian. Ya. Itu ya ada-ada saja seperti itu. Akhirnya ya rusak. Tidak bisa gila-gilo muter-muter itu, nah diganduli pakaian yang basah. Maunya ya bagus itu karpet, keinginannya bagus biar pakaiannya cepat kering. Karena kena angin, tapi kan itu bukan tempatnya. Ya akhirnya rusak. Nah, model-modelnya seperti itu. Sudah sementara tidak kita berikan kipas angin. Ya, insya Allah sudah mencukupi sirkulasi udaranya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Untuk kaos bertulis Scania boleh tidak, Ustaz?
Scania itu Bismania. apa itu? Bismania. Nah, pokoknya sekali lagi lebih baik kaos yang dibawa di asrama itu yang polos. Ya. Kalau ada tulisannya, misalnya kecil sebagai bentuk barcode atau apa itu ya enggak apa-apa, misalnya krokodil atau villa atau apa dan sebagainya. Tapi jangan tulisannya yang besar-besar. Ya. Itu akan lebih mudah di dalam pengaturan ya untuk kaos-kaos tadi. Sehingga diharapkan yang polos itu akan jauh lebih sedap dan warnanya jangan yang terlalu norak-norak. Misalnya warnanya merah menyala, kita tidak bolehkan nanti. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, kapan tanggal pastinya kita bisa berangkat ke asrama? Ya, ini semuanya kita masih menunggu ya tentang PTM, pembelajaran tatap muka. Kita sudah berusaha untuk mengurus izin-izinnya, dimulai dari bawah sampai ke atas. Ini sudah kita tempuh sampai ke atas, tinggal kita menunggu perizinannya. Sekarang ini masih dalam masa pandemi, kemudian ada PPKM darurat sampai tanggal 20. Sekarang posisi tanggal 15. Masih 5 hari. Konon kabarnya itu PPKM katanya mau diperpanjang katanya, ini kan baru katanya, kita tidak tahu. Insya Allah nanti ketika akan masuk dari sekolah akan memberikan edaran yang resmi. Jadi tinggal menunggu edarannya kapan. Karena orang tua sudah banyak yang menginginkan putranya pembelajaran tatap muka dan kembali ke asrama. Karena sudah 1 tahun lebih ya di asrama, tentunya di rumah. Ini juga ternyata tidak gampang mendidik anaknya. Ya. Nah, tiap hari memegang HP, ya. Kemudian tidak tahu pekerjaan rumah, membantu dan sebagainya. Ini inginnya semuanya, kita juga sama. Dari pengelola yang ada di asrama, di sekolah, pengennya tatap muka. Ya. Karena online ini banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Kita mendidik akhlak juga susah. Menerangkan pelajaran beda dengan ketika tatap muka. Ya. Guru bisa mengawasi langsung dalam proses pembelajaran. Inginnya kita juga sama, tapi ini terkendala oleh pandemi. Yang hari kemarin ini penambahan kasus juga mencapai rekor yang tertinggi. Sehari 24 jam itu penambahannya 54.000 kasus baru. Dan sekarang rumah sakit semuanya penuh. Ini kan menjadi masalah kita bersama, termasuk dengan adanya PPKM ini. Ketika antum yang dari luar daerah untuk masuk ya angel. Ya. Banyak jalan-jalan yang ditutup, disekat. Apalagi yang luar Jawa, ini juga lebih susah. Termasuk di berita itu sekarang kan juga orang-orang Jepang ada yang ditarik ke negaranya, ya, pulang karena melihat kondisi yang ada di Indonesia dengan kasus pertambahan yang begitu masif ini. Ya, sekali lagi ditunggu aja edaran resmi dari sekolah. Insya Allah kita juga pengen pembelajaran tatap muka. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Untuk alat makan itu disediakan dari pihak sekolah atau bawa sendiri-sendiri, Ustaz? Ya. Alat makan, piring nanti biar sama disediakan dari asrama atau dari sekolah. Karena sekarang ini yang terjadi ketika sekolah ini sampai lebih dari jam 2, ya, kan butuh makan siang. Lah makan siang itu ketika jumlahnya banyak butuh yang namanya piring. Ya. Nanti dari sekolah ini biasanya ada piring yang
dirawat, ditumpuk di kelasnya masing-masing. Kalau di asrama ya tentunya membawa sendiri. Di sendok, gelas, kemudian yang lain-lain garpu, ini alat makannya membawa sendiri-sendiri. Tidak disediakan dari asrama atau sekolah, apalagi di masa seperti ini semuanya kalau bisa memakai barang pribadinya masing-masing. Jangan saling tukar-menukar atau saling pinjam-meminjam. Ya. Ya, itu. Kalau rumahnya jauh, boleh menitipkan HP. Jadi kalau misalnya pulang bisa berkomunikasi dengan mudah, Ustaz. Pertanyaan. Tentang membawa HP yang rumahnya jauh, misalnya Kalimantan, ini memang tahun kemarin masih kita membolehkan, ya. Tetapi dititipkan ke pengasuh. Ini yang rumahnya memang jauh dan kesulitan kalau tidak membawa HP. Kalau hanya daerahnya Solo Raya, ini kita tidak mengizinkan. Ya, bisa nanti melalui telepon asrama, disuruh jemput dan sebagainya bisa. Tapi yang jaraknya jauh, ini kan susah nanti ketika perpulangan. Karena ini juga menjadi masalah baru. Kalau banyak santri yang menitipkan HP kepada pengasuh pembina, ini nanti pengasuh pembina jadi tempat penitipan HP. Lah HP tidak dicas kan ya nanti lama-lama kan rusak. Berarti kan nanti kan habis ngecaske. Kan menjadi tambah pekerjaan untuk seperti itu. Ini hanya orang-orang tertentu saja yang kita izinkan untuk membawa HP komunikasi ketika nanti ada perpulangan. Ya. Pertanyaan lagi, apa disediakan di asrama galon per kamar, sama apa diperbolehkan bawa termos? Ya, bawa galon boleh, silahkan. Ya, bawa termos juga boleh, tempat untuk biasanya mungkin membuat kopi atau membuat teh, air panas diperbolehkan, tapi tidak boleh membawa alat elektronik, misalnya heater, alat pemanas air, dicop ke listrik itu, tidak diperbolehkan. Di atas tadi ada kasur, beserta bantalnya tidak, jadi kasur sendiri. Kalau bantal ya nanti membeli atau mengusahakan sendiri. Jadi hanya kalau pesan ini kasurnya. Walaupun kemarin juga ada kita melayani bantal. Tapi sementara ini di ruang kasur itu ada bantalnya enggak? Ada. Ya pokoknya nanti kalau pesan dua-duanya boleh. Dalam arti kamu pesan kasur dan pesan bantal. Jadi plus bukan atau. Ya. Jadi kasur dan bantal. Sehingga nanti kita pesankan bantalnya juga. Misalnya bawa dari rumah juga diperbolehkan. Ya. Ada pertanyaan lagi, apakah saat masuk ke asrama nanti di swab test? Ya. Nanti tentang protokol kesehatan insya Allah akan kita laksanakan. Memang ketika nanti antum datang ke asrama, semuanya dalam waktu sepekan ini tidak keluar dari rumah, dalam arti pergi jauh untuk piknik dan sebagainya, sehingga sudah mengisolasi mandiri di rumah. Kemudian sehari sebelum berangkat, semuanya membawa surat keterangan bahwa dia sudah melakukan tes swab antigen. Jadi membawa itu untuk memastikan bahwa antum memang negatif, tidak terpapar oleh virus ini. Ketika sampai di asrama nanti masih kita karantina dulu dalam waktu kira-kira ya 5 hari sebelum nanti pembelajaran di sekolah, memastikan bahwa semuanya sudah negatif, atau nanti juga akan diberlakukan adanya tes genus. Kalau genus kan lebih
mudah. Tinggal kita meniup balon itu, kemudian selesai. Beda dengan yang antigen itu harus diokrok-okrok hidungnya itu, diambil lendirnya, itu kadang-kadang juga merasa kurang nyaman. Tapi memang itu nanti syarat untuk datang ke asrama harus ada tes swab antigen sehari sebelum kedatangan di asrama dengan menunjukkan bukti suratnya, print-printannya itu. Ya. Lanjut. Kalau pesan kasur lewat siapa, Ustaz? Kasur asrama maksudnya. Ya, untuk tahun ajaran baru ini dari sekolah gimana? Pak Lamto ada melayani enggak ini? Dalam arti ada yang ngurusi? Belum. Jadi belum masuk kepada biaya daftar ulang itu? Belum. Ada? Untuk kasur? Kayaknya belum, Ustaz. Belum. Ya, nanti akan kita berikan pengumuman insya Allah. Ya, memang akan lebih praktisnya kalau memang kasur ini langsung masuk ke daftar ulang itu, sehingga jumlah santri yang ada di asrama misalnya sekarang yang di Putra 125, ya sudah, jadi tinggal pesan ke pabrik sejumlah itu. Kita sudah tidak banyak repot untuk ngurusi masalah busa atau kasur ini. Ya, nanti insya Allah akan kita berikan fasilitas dari asrama untuk yang pesan berapa nanti kita komunikasikan dulu. Ya. Bolehkah santri membawa atau memakai pomade minyak rambut, dan mungkin di asrama disediakan tukang cukur atau tidak, Ustaz? Ya. Memang bagi orang yang biasa berada di pondok, ini memang ada beberapa pondok yang memberikan fasilitas tukang cukur. Ya. Nah, sementara di asrama ini belum ada. Ya. Di sekitar asrama ini banyak tukang-tukang cukur yang ada. Ya. Nanti di asrama ini belum menyediakan tukang cukur. Nanti bisa cukur di luar. Atau diharapkan nanti santri yang akan datang ke asrama, ya, ini lebih baik cukur dulu. Ya, cukur yang pendek sehingga nanti dalam masa yang ada di asrama tidak ada izin keluar itu, rambutnya masih dalam keadaan pendek. Jangan sampai datang ini kondisi rambutnya panjang atau gondrong. Sekali lagi ini sebagai pengumuman, kami harapkan semua santri yang datang ke asrama ini sudah cukur pendek dulu, cukur yang sesuai dengan standar yang sudah kami sampaikan tadi. Ya, itu dulu. Terus ada pertanyaan lagi. Saya tadi ada bahwa apa tadi? Minyak rambut. Minyak rambut. Minyak rambut yang apa tadi? Pomade. Pomade itu apa? Mereknya itu. Oh, merek. Ya. Ya, asalkan bukan semir, ya, bukan pewarna rambut, kita membolehkan. Biar rambutnya kelihatan rapi, kelihatan ya teratur, ini boleh saja pakai minyak rambut. Tapi jangan yang digunakan untuk pewarna. Rambutnya digaya seperti pirang. Seperti rambut kuda itu, rambutnya udah bagus-bagus warna hitam kok digaya kayak jaran. Ya, ya lanjut. Mungkin ya, itu ada dispenser per kamar. Kita belum menyediakan dispenser. Nanti cari air panasnya di dapur. Insya Allah tiap hari dimasakkan air panas. Tinggal antum membawa termos, ya, termos untuk menyimpan air panas. Kasurnya sudah spray atau belum? Ya, kasurnya belum. Nanti spraynya membawa sendiri. Terus ya. Penitipan uang, Ustaz, untuk di asrama. Penitipan uang nanti insya Allah ke
masing-masing angkatan ini kan ada pembinanya. Nah, pembina itu nanti diberi tugas untuk menitipkan uang di situ. Sehingga kebutuhan antum, misalnya antum hari ini mau butuh apa, ini langsung bisa mengambil di tempat yang sudah pembina yang ditunjuk untuk mengurusi. Jadi tiap hari bisa mengambil uang tadi. Sehingga lebih mudah dan lebih terjaga. Ini sudah jam 11.17. Ya, mungkin 3 lagi kalau ada. Sudah habis? Sudah. Ya, pas berarti. Ya, alhamdulillah kepada para siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 dimanapun semuanya berada, baik yang berada di Solo Raya maupun yang ada di luar Pulau Jawa. Sekali lagi kita semuanya prihatin dengan kondisi yang ada sekarang ini, tetap dijaga protokol kesehatan dengan 3M atau 5M atau 6M itu tujuannya agar kita ya terjaga kesehatan kita. Kita lebih baik preventif ya. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayatu khairun minal ilaji. Jadi menjaga itu lebih murah, lebih baik, lebih praktis daripada mengobati. Kalau mengobati itu biayanya lebih mahal dan kita lebih susah. Maka tentunya penuhi protokol kesehatan nanti ketika datang ke asrama atau ketika berada di asrama. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan gambaran bagi antum semuanya bagaimana tentang secara umum gambaran yang ada di asrama, sebab nanti setelah ini akan ditindaklanjuti oleh beberapa bagian, diantaranya bagian kurikulum atau bagian pengasuhan untuk menjelaskan program-programnya. Jadi di asrama itu kurikulumnya apa saja, kegiatannya apa saja, ini nanti akan dihandle oleh bagian kurikulum dan bagian kepengasuhan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, hal-hal yang salah, ini kami mohon maaf. Dan pada akhirnya untuk pertemuan ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah syukran kasiron Ustadz Muhammad Ghazali SPDI yang telah memaparkan berkaitan tentang kegiatan asrama untuk santri atau siswa kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Yang jelas dengan adanya pemaparan ini memberikan suatu informasi lebih awal berkaitan tentang nanti bagaimana kita berkehidupan berasrama di SMA MTA Surakarta. Dan saya mendapatkan informasi untuk tadi berkaitan tentang rincian daftar ulang pemeliharaan dan sewa kasur 600K itu belum masuk di pembelian kasur. Jadi hanya sifatnya menyewa bed yang ada di asrama. Jadi di asrama itu ada bed kayu ya, yaitu untuk biaya pemeliharaan. Sehingga nanti selama 3 tahun siswa putra ya untuk berasrama itu perlu ada pemeliharaan terkait bed yang disinggahi selama di asrama putra. Terus selanjutnya berkaitan tentang MPLA, insya Allah nanti akan di-share kemungkinan insya Allah hari Sabtu malam itu bersamaan dengan pertemuan wali kamar masing-masing yang nanti berkaitan tentang masa pengenalan lingkungan asrama, sekaligus nanti memaparkan berkaitan tentang kurikulum yang ada di asrama, berkaitan tentang aturan-aturan yang dibuat dan nantinya dilaksanakan yang harus ditaati oleh siswa selama berasrama di SMA MTA Surakarta selama 3 tahun. Baik, itu saja dari saya.
sebagai moderator mohon maaf atas pemandu. Sebagai pemandu acara saya minta maaf kalau misalkan masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam memandu acara jalannya pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Mari kita akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila hadaik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.